Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Sebuah lampu minyak menyala di atas meja. Zhao Xianger duduk di kursi, satu tangan menyilang di perut bagian bawah, punggung tangannya menekan siku tangan lainnya. Gadis itu sedikit menundukkan kepala, membuka lipatan surat permintaan maaf dengan satu tangan, dan membacakannya dengan lembut. Halo, Nona Zhao, saya telah memikirkannya dan tidak bisa tidur lama sekali. Saya merasa sangat bersalah kepada Anda, jadi saya menulis surat ini, berharap mendapatkan maaf Anda. Kemunafikan. Zhao Xianger membaca dengan lembut, tanpa ekspresi di wajahnya. Ia sedikit mengalihkan pandangannya dan terus menunduk. Selama sebulan, Anda telah merawat saya. Anda telah bekerja tanpa lelah, menggunakan tangan dan kaki Anda untuk menguatkan tubuh dan jiwa saya. Setiap kali saya memikirkan hal ini, saya sering mengeluh, tetapi saya sangat tersentuh. Nona Zhao, sebagai penguasa negeri ini, dengan sabar menjelaskan prinsip-prinsip ilmu pedang dan tinju kepadaku, membimbingku selangkah demi selangkah dan meyakinkanku dengan akal sehat. Kau bahkan berkenan memasakkan nasi dan mie untukku. Rasanya setara dengan hidangan istana, dan sisa rasanya tak terkira. Aku yakin aku akan mengingatnya seumur hidupku. Zhao Xianger menarik napas dalam-dalam, lubang hidungnya mengembang, dadanya sesak, wajahnya memerah karena marah. Secercah cahaya bersinar di matanya yang berbentuk almond, dan tangan di pinggangnya mengepal. Permintaan maaf macam apa ini? Kau begitu sarkastis dan jahat, kau pasti orang jahat. Zhao Xianger menggertakkan giginya, wajahnya memerah karena marah. Ia menahan keinginan untuk merobek surat itu dan melanjutkan membaca. Nyonya Bai datang sebagai penghancur kota. Kau dan aku adalah pasangan yang serasi. Meskipun kita tak pernah mengatakannya dengan lantang, pikiran kita selalu terhubung. Kita saling memahami kode rahasia, yang digunakannya untuk menipu Nyonya Bai. Saat itu, aku merasa selama kita bekerja sama, tak ada yang mustahil. Zhao Xianger melihat kata-kata, pasangan yang serasi, dan tahu itu berasal dari surat nikah. Dia pasti sengaja mencoba membuatnya jijik. Meskipun dia agak pintar dan bisa memahami setiap gerakanku saat itu hanya sedikit kecerdikan. Jika aku tak mempertahankan kota dengan sekuat tenaga, bagaimana mungkin dia punya sedikit kesempatan untuk membentuk jiwa bawaan? Apa arti surat ini sekarang? Mengenang masa lalu, mencoba mendekatiku. Tak tahu malu. Hari ini langit dan bumi jungkir balik. Merupakan kehormatan seumur hidup bagi saya untuk dapat membantu Yang Mulia menyelamatkan kota dari kehancuran. Saya yakin di masa depan, saya akan sering mengenang pedang yang jatuh dari langit dan sikap Yang Mulia yang tak tertandingi, yang berdiri sendirian dengan payung untuk mempertahankan kota. Ekspresi Zhao Xianger akhirnya sedikit mereda. Ia terus menunduk, dan tak lama kemudian wajahnya kembali dipenuhi aura pembunuh. Setelah itu, Yang Mulia dan saya berada dalam bahaya bersama. Kami berdua pingsan dan jatuh ke tanah. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam mimpi saya, tetapi tidak meninggalkan jejak. Saya harap Yang Mulia akan memaafkan saya jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Saya pernah bertengkar dengan Yang Mulia sebelumnya, dan kami saling berkelahi. Saya menghukum Anda sedikit, yang membuat Yang Mulia kehilangan muka. Itu juga salah saya karena saya ceroboh. Setelah gadis itu tenang, saya bersedia datang ke rumah Anda untuk meminta maaf. Saya harap Yang Mulia akan memaafkan saya atas persahabatan lama kita. Kau berani menyebutkannya. Zhao Xianger mengendurkan tangannya di pinggangnya, mengulurkan tangannya dan menggenggam sarung pedang. Jari-jarinya dengan lembut membelai emas di sarung pedang, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, persahabatan lama. Siapa yang punya persahabatan lama denganmu? Dia menatap surat itu, seolah-olah dia melihat wajah Ning Changjiu yang pantas dipukuli. Dia menahan amarahnya dan membaca paragraf terakhir. Saya merasa terhormat menjadi penduduk asli Zhao dan bertemu Yang Mulia. Saya ingin tahu kapan kita akan bertemu lagi. Saya membayangkan dalam 3 tahun, Yang Mulia akan sama memukaunya dengan nama payung merah ini, memikat bangsa. Saya mendoakan Yang Mulia agar cepat mencapai puncak, dan reuni ibu dan anak. Semoga kita panjang umur, dan semoga Yang Mulia panjang umur. Ekspresi Zhao Xianger sedikit melunak, tetapi ia tak kuasa menahan rasa kesal pada kalimat terakhir. Mengapa namanya ada di samping nama penjahat ini? Ia dengan marah merobek surat itu menjadi 2. Tentu saja dia punya niat jahat. Zhao Xianger mendengus, meremas surat itu dan membuangnya. Namun, kemudian, sebuah gambaran dirinya, matanya berkilau keemasan, bersandar di bawah sinar matahari merah tua, muncul di benaknya, dan secercah kekhawatiran muncul di hatinya. Bagaimana jika, 3 tahun dari sekarang, ia benar-benar menemukan kesempatannya dan kerajaannya melonjak drastis? Betapa memalukannya jika ia kalah darinya. Zhao Xianger menenangkan diri dan mengambil surat yang dibuang itu. Dia berencana meminta pengrajin membingkainya dan menggantungnya di kamar tidurnya setelah kembali ke istana, sebagai sumber konstan inspirasi. Lu Jiajia sedang duduk di tengah, memandang Ning Changjiu dengan sedikit kebingungan, dan berkata, sudah larut malam, ada apa?
Ning Xiaoling menyela dari samping, kakak senior berkata sebelumnya bahwa dia telah memberikan tantangan kepada saudari Xiang'er. Saya khawatir itu hanya nafsu sesaat. Dia gemetar ketakutan setelah itu, jadi dia mendatangi tuannya untuk berlindung. Petik 2. Ning Changjiu membalas, bagaimana mungkin kakak senior begitu pengecut? Aku pernah memintanya untuk memukulku. Di satu sisi, itu untuk membuat tubuhku seperti wadah, dan di sisi lain, itu hanya akting. Jika kami benar-benar bertarung, aku mungkin tidak kalah darinya. Terlebih lagi, sekarang Zhao Xiang'er terluka parah, aku tidak ingin memanfaatkannya. Ning Xiaoling tertawa sejenak, dan mengenang, aku ingat dulu kakak Xiang'er sangat kejam. Kakak senior sangat ketakutan ketika melihat kakak Xiang'er datang ke arahnya dengan wajah dingin sehingga ia menjatuhkan sumpitnya. Kakak senior benar-benar bertingkah seperti itu. Sambil berbicara, Ning Changjiu juga mengingat pukulan-pukulan berat yang mengenainya. Berkali-kali, pukulan Zhao Xiang'er seperti pertarungan hidup dan mati, tanpa ampun. Ketika aku mencapai kesuksesan dalam kultivasiku di masa depan, aku pasti akan menghajar gadis kecil yang kejam ini hingga takluk. Ning Changjiu tertawa datar sejenak dan berkata, bagaimana kau bisa menipu monster tua itu jika kau tidak bisa bersikap seperti itu? Lu Jiajia mendengarkan dari samping dan berkata dengan penuh emosi, kau sungguh luar biasa. Kau bisa menunjukkan kemampuan seperti itu di usia semuda ini. Kau jauh lebih kuat daripada saat aku masih kecil. Aku khawatir Yujian Tianzong tidak akan bisa melindungimu di masa depan. Ning Changjiu berkata, aku tidak akan pergi jauh selama adik perempuanku ada di sini. Ning Xiaoling tersenyum diam-diam. Mendengar apa yang dikatakan Lu Jiajia tadi, Ning Xiaoling teringat sesuatu lagi. Senyumnya menghilang dan ia mulai menggoda lagi, guru, apakah kau masih ingat bahwa ketika kita menyalakan bintang pedang terakhir kali, kakak seniorku lupa mengembalikan tusuk rambut itu kepadamu? Kakak Xiang'er mengetahui hal ini dan tidak hanya memukuli kakak seniorku, tetapi juga menyita tusuk rambut itu dan tidak berniat mengembalikannya sampai hari ini. Lu Jiajia melirik Ning Changjiu. Ning Changjiu juga merasa sedikit malu dan langsung berkata, aku hanya berusaha membuat drama ini lebih realistis. Aku hampir lupa. Aku akan pergi mengambil tusuk rambut itu untuk tuan nanti. Kalau aku pergi sendiri, dia tidak akan berani menahannya. Ning Xiaoling menatapnya dengan curiga dan berkata, kakak, hati-hati. Ning Changjiu memandangi tusuk rambut baru di mahkota giok Lu Jiajia, berpikir dia akan menolak dengan sopan, atau berkata seperti, jangan ganggu aku. Ambil saja sendiri. Namun Lu Jiajia menatapnya dengan senyum tipis dan berkata, kalau begitu, ambilkan saja untukku. Ning Changjiu terbatuk 2 kali dan berkata, baiklah, aku akan pergi mengambilnya besok. Lu Jiajia berkata, kita akan kembali ke puncak besok, dan Nona Zhao juga harus kembali ke istana. Ayo pergi malam ini. Jangan tunda. Ning Xiaoling tertawa di samping, merasa bangga. Ning Changjiu menatap Lu Jiajia sejenak, seolah meminta bantuan, tetapi Lu Jiajia tetap acuh tak acuh. Baik, Tuan. Ning Changjiu akhirnya berdiri dengan enggan, mendesah, dan berjalan menuju pintu. Ning Changjiu berjalan ke pintu dan samar-samar merasakan hembusan napas yang familiar di balik pintu. Kemudian ia melihat sebuah lubang kecil di pintu. Ia terkejut dan menduga sesuatu. Ia pun membuka pintu dengan ragu-ragu. Di balik pintu, seorang gadis, masih mengenakan pakaian pria dan berambut panjang, berdiri dengan anggun. Ia menyilangkan tangan di dada, wajahnya yang halus bagaikan bunga teratai yang diselimuti embun beku. Ia jelas lebih pendek setengah kepala darinya, tetapi tatapan dinginnya seolah-olah memandang rendah dirinya. Ekspresi Ning Changjiu sedikit berubah, dan ia seperti mencium aroma samar seolah-olah tidak sengaja. Kemudian hatinya bergetar, berpikir bahwa apa yang baru saja dikatakannya pasti telah didengar olehnya, dan Lu Jiajia pasti juga menyadari bahwa ia sedang menguping di luar pintu, jadi ia mendorongnya ke dalam lubang api. Ning Changjiu berbalik dan melihat senyum tipis di wajah Lu Jiajia. Ia mendesah dalam hati, berbalik menatap Zhao Xiang'er, tersenyum, dan berkata, Nona Zhao juga ada di sini, sungguh kebetulan. Sebulan yang lalu, Nona Zhao mengambil tusuk rambut perak milik majikanku. Kira-kira kapan ia mengembalikannya? Zhao Xiang'er tidak langsung menjawab, melainkan berkata dengan ringan, keluarlah. Ning Changjiu terpaksa mengikutinya keluar. Ning Changjiu menutup pintu dan berkata dengan lembut, banyak kata dalam surat itu hanya candaan, tapi aku sungguh-sungguh minta maaf. Jika bukan karenamu hari ini, aku takkan bisa menyelamatkan nyawaku, apalagi jiwaku. Zhao Xiang'er berkata, jangan merasa bersalah. Jika bukan karena gagak emasmu yang menerangi malam yang panjang, aku takkan bisa selamat dari pedang Nyonya Bai. Ning Changjiu bertanya, apakah kau masih marah dan datang ke sini untuk meminta penjelasan? Zhao Xiang'er menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya aku agak marah, tapi setelah mendengarkan apa yang kau dan mereka katakan tadi, kurasa aku tidak seharusnya bergaul dengan orang bodoh, kan, Ning, Dewa Pedang Agung. Ning Changjiu berpikir bahwa balas dendam seorang pria sejati tidak ada kata terlambat, jadi ia menelan ludahnya dan berkata, yang mulia benar sekali.
Zhao Xianger mencibir, jangan kira aku tidak tahu tipu dayamu. Kurasa karena pembuluh darah spiritualku telah pulih dan jiwa bawaanku telah terbentuk, aku bisa menanggungnya sekarang. Kau harus menanggung penghinaan dan beban berat ini. Kau harus berlatih Taoisme dengan tekun di masa depan. Mungkin kau bisa bersaing denganku dalam 3 tahun, kan? Ning Changjiu berkata, aku tidak berani. Aku tidak menganggap serius perjanjian 3 tahun ini. Aku sangat mengagumi Yang Mulia. Setiap kali memikirkan hal ini, aku selalu merasa sedikit tidak hormat kepada Yang Mulia. Zhao Xianger sama sekali tidak mempercayainya dan berkata, meskipun kau begitu berbakat sekarang, kurasa kau tidak akan bisa melampauiku. Kuharap kau tidak akan mengecewakanku dalam 3 tahun. Akan memalukan jika kau kalah telak. Ning Changjiu berkata, 2 tahun, 8 bulan, dan 3 hari. Zhao Xianger mengerutkan kening dan mencibir, kau benar-benar bodoh. Ning Changjiu mengganti topik pembicaraan dan berkata, jepit rambut itu. Zhao Xianger berkata, ikut aku jalan-jalan di luar. Ning Changjiu tidak tahu apa yang dipikirkannya, tetapi untuk menyelesaikan tugas Lu Jiajia, ia harus mengikutinya keluar. Zhao Xianger meliriknya dan berkata, akhirnya, kau berganti pakaian pria lagi. Gaun putih yang kau kenakan tadi sangat menjijikkan, tergantung di depanku. Ning Changjiu mengamatinya dan berkata, Nona Zhao, mengapa kau masih mengenakan pakaian pria? Apakah kau begitu menyayangi mereka? Zhao Xianger meliriknya dan bertanya, apa maksudmu? Ning Changjiu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Dengan begini, kita bisa keluar dan menjadi saudara. Zhao Xianger mengepalkan tangannya dan berjalan menuju kamarnya. Berdirilah diam sementara aku berganti pakaian. 1/4 jam kemudian, Zhao Xianger keluar dari kamarnya. Ia telah berganti pakaian dengan gaun panjang baru yang sederhana, ditutupi blus biru tua berkancing ganda. Tanpa hambatan pakaian pria, sosoknya tampak semakin anggun. Ia dan Ning Changjiu meninggalkan halaman dan menuju ke jalan. Kota Linhe hancur lebur. Banyak pejabat masih menghitung korban selamat dan menangani akibatnya. Beberapa keluarga telah mulai mempersiapkan pemakaman, tetapi pemakamannya terburu-buru. Lagi pula, jiwa telah hancur, dan tidak ada jejak jasad, tidak meninggalkan apapun. Terkadang aku bertanya-tanya apakah yang kita lakukan bulan ini benar. Zhao Xianger tiba-tiba berkata, aku menghentikan Nyonya Bai karena ini wilayah Zhao. Jika dia berhasil, segel namaku takkan pernah terangkat, dan kau hanya bertindak demi melindungi diri. Jika kita tidak bertindak, penduduk kota Linhe pasti masih hidup bagai hantu, menikmati indahnya kehidupan abadi di kerajaan Tuhan ini. Ning Changjiu berkata, setiap kerajaan Fengdu terdiri dari kehidupan penduduk kota. Jika dia dibiarkan tumbuh besar, pasti akan menyebabkan perang yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Terlebih lagi, logika mitologisnya salah. Bahkan tanpa kita pun, cepat atau lambat kerajaan itu akan runtuh. Zhao Xianger mengangguk dan berkata, tapi tahukah mereka? Akankah mereka berterima kasih kepada kita? Ning Changjiu berbisik, mereka adalah rakyatmu. Kau telah membuat pilihan yang tepat untuk mereka. Sudah cukup. Zhao Xianger terdiam beberapa saat dan berkata, aku tidak menyangka kau berbicara seperti manusia. Ning Changjiu menutup mulutnya dengan marah. Keduanya berjalan menyusuri jalanan yang gelap dan mematikan. Sesekali, sebuah rumah memancarkan cahaya yang telah lama hilang, dan uang kertas beterbangan di tanah. Angin dingin membawa rintihan pilu, suara yang sulit dibedakan apakah itu ratapan manusia atau angin itu sendiri. Dari mana asalmu? Zhao Xianger tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ning Changjiu berkata, aku adalah bawahan setia Yang Mulia. Zhao Xianger meremas lengannya dan berkata, jangan coba-coba kabur. Katakan yang sebenarnya. Ning Changjiu tersenyum getir dan berkata, aku telah melupakan banyak hal. Sekarang aku mengingatnya sedikit demi sedikit. Mungkin itu kenangan dari masa laluku. Zhao Xianger jelas tidak puas dengan jawaban ini. Ia berkata, aku tahu kau luar biasa, tapi aku tidak menyangka kau begitu luar biasa. Semangat bawaan yang baru saja terbentuk dapat dengan mudah merobek penghalang Nyonya Bai. Sekalipun itu adalah pengendalian diri bawaan, aku tetap merasa itu luar biasa. Ning Changjiu berkata, mungkin hanya dengan cara inilah kau layak menjadi lawan Yang Mulia. Zhao Xianger berkata, meskipun kau bukan orang baik, bakat dan keberuntunganmu memang luar biasa. Yang Mulia, kau terlalu baik. Ngomong-ngomong, jika kau menang secara kebetulan 3 tahun kemudian, apa yang akan kau lakukan dengan surat nikah itu? Tentu saja aku akan mundur. Bagaimana jika Yang Mulia menang? Kau tidak perlu mengujiku, dan jangan berilusi. Saat itu, aku akan memaksamu membaca surat permintaan maaf itu keras-keras, lalu merobek surat nikah di depanmu dan melemparkannya ke wajahmu. Yang Mulia sangat kejam. Sebuah suara tiba-tiba bergema dari gang. Kakak ipar. Seorang anak laki-laki berlari menyusuri gang, berteriak, seolah-olah sedang mengayunkan sesuatu di tangannya. Aku akan melakukannya. Saat berbicara, ia terpeleset dan jatuh ke depan. Zhao Xianger mengulurkan tangan dan menunjuk, menghentikannya. Ada apa? Anak laki-laki kecil itu, Ding Lexi, berdiri diam sejenak, lalu berlutut lagi.
Ia bersujud dan berkata, aku di sini untuk berterima kasih kepada kakak dan kakak ipar karena telah menyelamatkan hidupku. Zhao Xianger berkata dengan suara dingin, itu tidak perlu. Lagi pula, aku bukan kakak iparmu. Ding Leixi mendongak kaget, memandangi wajah sang adik yang cantik dan garang, lalu menatap kakak laki-lakinya, yang bahkan tampak tak semenakutkan dulu. Ia merenungkan bagaimana orang tuanya sering bersikap semasa hidup. Berdebat dengan mereka memang sulit, tetapi tidak berdebat pun terasa kurang. Ia merasa terbelah antara hati nuraninya dan keinginannya sendiri untuk menanggung penghinaan yang sia-sia. Sambil memilih alamat dengan hati-hati, Ding Leixi membuka ikatan bungkusan di tangannya dan mengeluarkan 2 telur yang terbungkus. Ia menyerahkan satu kepada masing-masing telur, sambil bersujud, ini 2 telur terakhirku, telur yang bisa menetaskan anak ayam. Kuberikan padamu, aku ingin belajar bela diri. Ning Changjiu dan Zhao Xianger bertukar pandang. Mereka berdua mengenali keberanian dan karakter anak itu, tetapi sekilas mereka tahu bahwa ia tidak memiliki lautan ki Istana Ungu. Bagaimana mungkin ia bisa berkultivasi? Ning Changjiu memikirkannya dan berkata dengan jujur, fisikmu tidak cocok untuk berkultivasi. Ding Leixi tertegun dan berkata, aku tidak ingin berkultivasi keabadian, aku hanya ingin belajar bela diri. Di dunia saat ini, keterampilan bela diri biasa tampak rentan bahkan di hadapan kultivator terlemah sekalipun. Zhao Xianger menggelengkan kepala dan berkata, jika kau hanya seorang pembunuh dengan keterampilan bela diri yang tinggi, itu tetap tidak berguna ketika kau bertemu orang seperti Nyonya Baigu. Ding Leixi bersenandung pelan dan mengerutkan bibir, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tak lama kemudian, seorang gadis lain masuk ke gang. Gadis itu membungkuk dengan anggun, gerakannya serius dan teliti. Zhao Xianger mengenalinya, dia adalah cucu dari penguasa kota. Apakah kau ingin belajar bela diri juga? Tanya Zhao Xianger. Gadis kecil itu mengangguk penuh semangat. Namun, ia juga tidak memiliki penampilan seorang kultivator. Zhao Xianger ingin menolak, tetapi melihat Ning Changjiu berjalan ke arah Ding Leixi, ia berjongkok dan menatapnya, lalu berkata dengan serius, tidak masalah jika kau tidak berbakat. Ada preseden di dunia ini di mana manusia biasa membunuh kultivator dengan pedang. Lagi pula, kau sangat sopan, kau seharusnya beruntung di masa depan. Karena orang tuamu sudah meninggal, kau bisa ikut denganku. Aku akan mencarikanmu sekolah bela diri yang andal, agar mereka bisa mengajarimu dasar-dasarnya terlebih dahulu. Ding Leixi tertegun sejenak. Meskipun ia tahu bahwa kakak laki-laki ini jelas lebih lemah daripada kakak perempuannya, ia juga sosok yang seperti dewa. Ia terkejut sekaligus takut pihak lain akan berubah pikiran, jadi ia segera berlutut, terima kasih, guru. Zhao Xianger mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Ia menatap gadis kecil itu dan berkata, siapa namamu? Gadis kecil itu berkata dengan hati-hati, Yanxi. Zhao Xianger bertanya lagi, bisakah kau menanggung kesulitan ini? Yanxi sudah membulatkan tekad dan berkata dengan tegas, aku bisa. Zhao Xianger mengangguk dan berkata, kalau begitu ikutlah denganku. Gadis kecil itu tertegun, samar-samar memahami sesuatu, tetapi tidak peduli. Hatinya gembira, dan segera berlutut memanggil gurunya. Ning Changjiu dan Zhao Xianger bertukar pandang, mata mereka dipenuhi semangat kompetitif. Ning Changjiu berkata, selamat, Nona Zhao, karena memiliki murid yang begitu baik. Zhao Xianger menjawab, aku juga, Taois Ning. Ning Changjiu bertanya, bagaimana kalau kita membuat perjanjian lagi? Zhao Xianger menggemakan hal yang sama, berkata, setahun lagi, mari kita lihat siapa yang lebih baik penilaiannya, bagaimana? Ning Changjiu menjawab, kesepakatan. Maka, kedua pemuda dan pemudi itu, yang baru saja menjadi murid guru mereka, dengan menyedihkan menjadi pion dalam persaingan mereka. Saat Ning Changjiu kembali ke ruang kerjanya, malam semakin larut. Lu Jiajia dan Ning Xiaoling masih terjaga. Ning Xiaoling, yang sangat tertarik dengan kisah-kisah kerajaan dewa, menghujani Lu Jiajia dengan pertanyaan-pertanyaan. Ning Changjiu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, menunjukkan tusuk rambut perak dengan kedua tangannya, dan berkata, saya akan memenuhi perintah Anda, Tuan. Lu Jiajia menerima tusuk rambut itu dan mengangguk, berkata, Nona Xianger tidak mempersulit Anda, kan? Ning Changjiu berkata, Nona Zhao dan saya sama-sama orang yang berakal sehat. Ning Xiaoling begitu antusias mendengarkan cerita itu sehingga ia tidak repot-repot mengungkap kakak seniornya. Ia meraih tangan tuannya dan bertanya, siapa yang lebih kuat, penguasa dunia bawah atau penguasa 12 kerajaan ilahi? Lu Jiajia menjelaskan, menurut catatan di buku, penguasa dunia bawah adalah salah satu dewa pertama yang muncul ketika dunia ini lahir. Ia bertanggung jawab atas kematian segala sesuatu. Hanya saja, tidak ada yang tahu bencana apa yang terjadi saat itu. Penguasa dunia bawah dan beberapa dewa lain dari generasi pertama musnah lebih awal. Kekuasaan mereka tersebar di antara rakyat, dan sebagian kecil dari mereka dibagi-bagi oleh para biksu yang ditakdirkan untuk menerimanya, sementara mayoritas tetap tanpa pemilik, terombang-ambing di antara langit dan bumi. Ning Xiaoling mengangguk dan bertanya, siapa nama ke-12 penguasa kerajaan ilahi, selain Suzaku, Kong Li, dan penguasa berdosa? Lu Jiajia awalnya enggan membahas hal ini,
lagi pula, tabu-tabu itu bukan tanpa alasan. Namun, menatap mata Ning Xiaoling yang berbinar, ia menjelaskan dengan lembut, setelah penguasa berdosa, ada penguasa negara Baizhang, dan setelah Baizhang ada Xuanfu. Saya tidak berani berbicara terlalu banyak tentang makhluk-makhluk ini, jadi saya akan menceritakan legenda kedua penguasa negara setiap hari. Ning Xiaoling tertarik dan berkata dengan gembira, "Guru, Anda yang terbaik." Ning Changjiu, mendengarkan kata-kata ini, merasakan kecemburuan yang aneh. Saat Lu Jiajia selesai menceritakan legenda fantastisnya tentang Baizhang dan Xuanfu, hari sudah hampir tengah malam. Ning Xiaoling mengantuk, jadi Lu Jiajia mengelus dahinya, membaringkannya di sofa, dan menyelimutinya. Saat ia hendak pergi, Ning Changjiu tiba-tiba memanggilnya. Lu Jiajia bertanya dengan lembut, "Ada apa?" Ning Changjiu menjawab, "Saya sangat berani, saya ingin mencoba menyembuhkan guru." Ning Changjiu berhenti berjalan setelah selesai berbicara. Ia menatap Lu Jiajia dengan tenang, berharap Lu Jiajia bisa melihat ketulusan di matanya. Lu Jiajia terdiam sejenak. Ia menatap Ning Changjiu sejenak dan bertanya, "Apa yang akan kau lakukan?" Ning Changjiu berkata, "Kau bisa melihat tubuhku dulu." "Siapa yang mau melihat?" Lu Jiajia sedikit mengernyit, menatap tatapan acuh tak acuh Lu Jiajia, ragu sejenak sebelum mengerti maksudnya, mengatupkan bibirnya pelan, merasa malu dengan apa yang baru saja dipikirkannya, wajahnya berubah dingin, dan berkata, "Kemarilah." Ning Changjiu berjalan di depannya. Lu Jiajia mengangkat tangannya, jari-jarinya yang ramping bagai kelopak bunga yang lembut terjulur dari lengan bajunya, kukunya yang seputih giok menyentuh dahi Lu Jiajia, lalu ujung jarinya dengan lembut menekannya. Lu Jiajia memejamkan mata, pikirannya bergerak sedikit, dan kesadarannya menyebar, memasuki tubuhnya melalui dahinya, mengikuti pembuluh darah spiritualnya yang luas, melewati satu demi satu titik akupuntur, dan akhirnya mencapai inti lautan Ki Istana Ungu. Laut Qi, bagaikan ramuan ajaib, menggantung di antara urat-urat spiritual halus yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan bola cahaya yang diselimuti arus tipis yang mengalir. Istana Ungu, bagaikan bunga ungu yang mekar di dalam bola kecil itu, hanya memiliki dua kelopak, bagaikan pintu yang tertutup rapat, di baliknya mengalir cahaya keemasan redup. Kesadaran Lu Jiajia berdiri di hadapan Laut Qi dan Istana Ungu, menatap Laut Qi yang bagaikan ramuan ajaib dan kegelapan tak berdasar di dalamnya. Kesadarannya meluas, mengamati sekelilingnya. Giginya sedikit terkatup, dan ia tak kuasa menahan diri untuk menggigit bibir merahnya yang lembut. Secerca keraguan merayapi wajahnya yang dingin dan pucat, yang dengan cepat berubah menjadi syok. Ia pernah memeriksa tubuh Ning Changjiu sebelumnya. Terakhir kali ia melihatnya, Laut Qi Istana Ungu sempit, urat-urat spiritualnya tersumbat, dan titik-titik akupunturnya patah. Keadaannya menyerupai reruntuhan medan perang kuno, tak menyisakan harapan untuk berkultivasi. Namun kini, pemandangannya telah berubah total. Ia bagaikan pohon yang sekarat, dipupuk oleh sumber sinar matahari dan hujan yang tak diketahui, yang tak hanya menumbuhkan cabang dan daun baru, tetapi juga, seolah memutarbalikkan waktu puluhan tahun, terasa seperti kehidupan baru. Ia merasa seperti menyaksikan keajaiban, dan hatinya tak kuasa menahan rasa hangat. Meskipun dua titik akupuntur di Yunqi Baifu-nya rusak parah, jika ciptaan ajaib seperti itu benar-benar ada, bukankah mungkin keduanya pulih dalam waktu singkat? Saat ia memikirkan hal ini, ia hampir bisa mendengar detak jantungnya sendiri, campuran kecemasan dan harapan. Setelah beberapa saat, ia perlahan menarik tangannya, lengan bajunya yang seputih salju jatuh menutupi tangannya yang ramping dan halus. Meskipun hatinya dipenuhi keterkejutan yang luar biasa, ekspresinya tetap tenang dan kalem, tanpa fluktuasi yang berarti. Ning Changjiu bertanya, "Guru, bagaimana perasaan Anda?" Lu Jiajia membalas tatapannya dan berkata, "Transformasi dari kerusakan menjadi keajaiban ini sungguh menakjubkan." Ning Changjiu memperhatikan ketenangannya yang pura-pura dan berpikir dalam hati bahwa ranah daunnya memang telah berkembang pesat dalam sebulan terakhir, meskipun perubahan detak jantung dan napasnya masih menunjukkan emosinya. Ning Changjiu bertanya lebih lanjut, "Bagaimana menurutmu, Guru?" Lu Jiajia membuka mulutnya setengah, ingin langsung setuju, tetapi melihat Ning Xiaoling yang sedang tidur di tempat tidur dengan selimut di lengannya, ia ragu-ragu dan berkata, "Tidak ada kamar kosong di sini. Xiaoling sudah tidur, lebih baik jangan ganggu dia. Kita lakukan besok." Ning Changjiu berkata, "Di mana tandu biru putih Guru?" Lu Jiajia berkata, "Itu ada di luar halaman, tapi..." Ning Changjiu menghela napas, "Jika Guru tidak mau, lupakan saja. Kita bicarakan nanti. Lagi pula, gagak emas ini adalah roh bawaanku dan mungkin tidak berguna bagi orang lain." Mata Lu Jiajia berbinar, dan ia berkata, "Kalau kau benar-benar ingin mencoba, ikutlah denganku ke tandu biru putih. Asal jangan ganggu Xiaoling dan Nona Xianger." Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Penyembuhan itu hal biasa. Tidak pantas menyembunyikannya." Lu Jiajia berkata, "Lagi pula, dia tunanganmu secara lahiriah." Ning Changjiu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Tidak masalah kalau Guru tidak mau mengobatinya. Hari sudah malam, ayo kita istirahat lebih awal dan berangkat ke puncak besok." "Tidak." Lu Jiajia ragu untuk berbicara.
Ia menatap mata Ning Changjiu dengan senyum tipis dan tahu bahwa ia sedang menunggunya untuk meminta pengobatan. Meskipun ia memiliki banyak kekhawatiran di hatinya, keinginannya untuk memperbaiki titik akupuntur lebih utama. Ning Changjiu melihat bahwa ia tidak berbicara dan memberi isyarat untuk mengantarnya pergi. Telinga Lu Jiajia sedikit memerah. Ia segera mengingat identitas mereka. Ia mengangkat alisnya dan berkata dengan sedikit berwibawa, "Kalau begitu dengarkan muridmu dan cobalah." Sambil berkata demikian, ia meraih pergelangan tangan Ning Changjiu dan menariknya keluar rumah. Keduanya berjalan tanpa suara menuju tandu biru putih. Tandu dengan tirai kasa putih tipis itu diam di tengah malam. Lu Jiajia mengangkat tirai dan mempersilakan Ning Changjiu masuk terlebih dahulu. Tandu itu tidak luas. Setelah Lu Jiajia melewati tirai, keduanya saling berhadapan di tengah malam. Tubuh mereka begitu dekat sehingga samar-samar mereka bisa mendengar napas masing-masing. Lu Jiajia duduk di tandu, membelakangi, dan berkata, "Terima kasih, murid." Ning Changjiu mengangguk, dan dengan pikiran, gerbang menuju rumah ungu terbuka. Di depannya, cahaya keemasan mengembun di titik-titik, seperti bulu-bulu halus, menyatu membentuk seekor gagak emas berkaki 3. Bulu gagak itu berwarna emas gelap, kakinya setipis rumput, dan kelima bulu mahkota di kepalanya bagaikan kelopak ramping yang melengkung ke belakang. Ia berdiri di bahu Ning Changjiu, memancarkan cahaya keemasan samar yang jatuh di leher Lu Jiajia yang seputih salju. Lu Jiajia merasakan kehangatan di belakangnya, yang membawa kelembutan yang tak terlukiskan, seperti penyangga tak terlihat di punggungnya, memungkinkan tubuhnya yang tegang sedikit demi sedikit rileks. Kemudian punggung Lu Jiajia menjadi lebih kencang, karena Ning Changjiu telah mengulurkan tangannya dan menekannya di punggungnya, meraba-raba sepanjang punggungnya yang indah, mencari lokasi titik akupuntur Yunqi dan Baifu. Kedua titik akupuntur itu terletak sedikit lebih tinggi di pinggang. Ketika tangan Ning Changjiu melewati pinggangnya, ia tak bisa berhenti memikirkan Zhao Xianger, merasa sedikit khawatir. Untungnya, meskipun tubuh Lu Jiajia juga sedikit tegang, ia mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Lu Jiajia tiba-tiba mengerang. Ning Changjiu bertanya, "Di sini?" Lu Jiajia mengangguk. Ia sangat mengenali tempat di mana ia terluka. Ning Changjiu dengan lembut mengusapnya melalui pakaiannya dan memastikan bahwa di sinilah letak titik akupuntur Yunqi, sementara titik akupuntur Baifu berada lebih jauh di bawahnya. Jari-jari Ning Changjiu mengerahkan sedikit tenaga dan membenamkan diri ke dalam kulit yang tegang itu. Lu Jiajia menggertakkan gigi dan mengerang kesakitan. Gagak emas itu, seolah dirasuki roh, melompat dari bahunya dan mendarat dengan lembut di punggung tangannya. Untaian benang emas samar mengalir di sepanjang jari-jarinya, memanjang keluar seperti air, beberapa terhalang oleh pakaiannya, yang lain meresap ke dalam kulitnya. Sengatan rasa sakit yang singkat itu membuat Lu Jiajia kejang. Tangannya, yang bertumpu di lutut, mengepal, kukunya menancap di telapak tangannya. Rasa sakit yang menusuk itu dengan cepat memudar, dan ia perlahan-lahan rileks. Menutup matanya, persepsinya dalam kegelapan menajam. Cahaya yang meresap ke dalam tubuhnya bagaikan air terhangat, mengalir perlahan ke titik-titik akupuntur yang rusak, mengalir melalui dinding-dinding yang sempit dan retak, menyehatkan dan menghangatkan tubuh dan jiwanya. Ia merasa persepsinya tak pernah setajam ini. Bahkan dengan mata terpejam dan kesadaran spiritualnya tak aktif, ia dapat dengan jelas merasakan setiap gerakan di sekitarnya, napasnya, detak jantungnya, sudut angin yang meniup tirai, perubahan halus pada kekuatan jari-jarinya, semuanya tampak sangat jelas. Indranya menajam seiring tubuhnya. Tubuhnya yang biasanya dingin perlahan menghangat, terpusat di sekitar titik akupuntur yang rusak. Napasnya semakin berat, dan pipinya perlahan merona merah muda. Ia diam-diam melantunkan sutra penjernih hati, berharap dapat menghilangkan panasnya dengan pikiran yang menenangkan. Tubuhnya sangat sensitif saat ini, dan ia takut jari-jari Ning Changjiu bergerak-gerak. Untungnya, Ning Changjiu sedang fokus menyembuhkan lukanya, jari-jarinya mengetuk awan dengan tepat, tak bergerak. Ia sedikit rileks, tetapi tak lama kemudian tubuhnya yang lentur menegang seperti busur lagi. "Guru, bagaimana perasaan Anda?" Ning Changjiu mencondongkan tubuh ke depan, mendekat ke telinganya, dan bertanya dengan lembut. Itu pertanyaan sederhana, tetapi kini ia bisa merasakan aliran udara dari kata-katanya membelai telinganya. Telinganya bagaikan pahatan es dari batu giok, cupingnya yang halus berkilauan dengan warna kuning keemasan. Kehangatan udara sedikit menggetarkannya, dan perasaan yang tak terlukiskan mengalir dari lubuk hatinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggosok telinganya, berbisik, "Bicaralah." Ning Changjiu terkejut. "Bukankah kau bilang untuk tidak mengganggu orang lain?" Lu Jiajia mengerucutkan bibir dan berkata, "Kursi tandu biru putih itu punya penghalang alami. Bicaralah seperti biasa." Ning Changjiu bersenandung, meningkatkan tekanan di antara jari-jarinya. Gagak emas berubah menjadi cahaya keemasan, melilitnya, menekan, dan menggesek titik itu. Hati Lu Jiajia berdebar ketakutan, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Ia menekan jari-jarinya membentuk mudra meditasi di antara kedua lututnya, nyaris tak mampu menenangkan pikirannya yang bimbang. Entah berapa lama waktu berlalu sebelum Ning Changjiu melepaskan jari-jarinya.
Tubuh Lu Jiajia mengendur, dan ia mencondongkan tubuh ke depan, dahinya hampir membentur tandu. Ia mengangkat tangannya, udara panas menguar dari bibirnya. Ia mengangkat lengan bajunya dengan tangan yang lain untuk menyeka butiran keringat dari dahinya. Ia menyadari punggungnya juga basah kuyup. Apa sebenarnya gagak emas milikmu ini? Lu Jiajia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ning Changjiu menjentikkan jarinya, dan cahaya keemasan yang terjalin di antara jari-jarinya berubah menjadi gagak emas lagi, melompat ke bahunya. Ketiga kakinya yang ramping berdiri berdampingan, membentuk segitiga terbalik yang panjang. Ning Changjiu berkata, matahari merah terbit, energi hitam mengembun, sebesar koin, dan berada di pusat matahari. Inilah gagak emas. Lu Jiajia berkata, bukan itu yang kutanyakan. Ning Changjiu melanjutkan, setiap roh bawaan di dunia memiliki kualitas uniknya sendiri. Kau telah berkultivasi di puncak selama bertahun-tahun, dan tubuhmu dingin dan yin. Pasti ada benturan antara energimu dan energi gagak emas. Lu Jiajia tidak setuju dengan penjelasan ini. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam tubuhnya, tetapi ia tidak tahu pasti. Ning Changjiu berkata, bagaimana keadaan tubuhmu? Lu Jiajia mengangguk. Ia mengalirkan kinya dan menarik napas dalam-dalam, lautan kinya bergejolak. Energi spiritual muncul darinya dan mengalir ke atas, tetapi antisipasi di wajahnya segera berubah menjadi kekecewaan. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual, saat melewati titik akupuntur Yunqi, masih terhalang oleh puncak-puncak aneh, hampir tanpa perbaikan. Api di hatinya baru saja mulai menyala sebelum padam tanpa ampun. Lu Jiajia mendesah pelan dan perlahan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak ada perbaikan. Ning Changjiu juga sama terkejutnya. Ia menatap gagak emas di punggungnya dan bertanya-tanya. Tubuhnya jauh lebih buruk daripada Lu Jiajia, tetapi gagak emas itu bisa menyembuhkannya, jadi mengapa ia tidak? Mungkinkah tubuhnya yang dulu hanyalah tipuan, dan kemunculan gagak emas itu meluluhkan tabir yang menutupi tubuhnya di masa lalu? Lu Jiajia membelakanginya, jadi ia tak bisa melihat ekspresinya, tetapi ia bisa dengan jelas merasakan kekecewaannya, yang membuatnya juga merasa cukup kecewa. Ia menghiburnya, selalu ada jalan. Lu Jiajia mengangguk pelan dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah kita kembali ke puncak, akan ada ujian pedang awal musim semi. Persiapkan dirimu dengan baik. Dengan kualifikasimu saat ini, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Ning Changjiu masih bingung dan bertanya, apakah kau ingin mencoba lagi? Pakaianmu mungkin telah menghalanginya sebelumnya. Lu Jiajia menyela, tidak perlu. Tidurlah lebih awal. Ketika Ning Changjiu meninggalkan tandu biru putih itu, ia berbelok di tikungan dan melihat seorang wanita muda yang telah berganti jubah hitam legam. Ia berdiri diam, cakar naga emasnya beterbangan di malam hari, menonjolkan wajah heroiknya. Ia meliriknya dari kejauhan, lalu berbalik dan berjalan ke dalam bayangan di balik tikungan. Ning Changjiu juga melihat ke arah itu seolah-olah ia telah melihatnya secara telepati, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Hanya bayang-bayang pepohonan yang bergoyang tertiup angin di dinding biru kelabu. Ia belum menyadarinya, tetapi bayang-bayang pepohonan, yang bergoyang tertiup angin, akan selamanya terpatri dalam ingatannya. Menengok ke belakang bertahun-tahun kemudian, ia terperanjat menyadari bahwa tatapan yang terlewat ini hampir menandai perpisahan terakhir mereka. Titik. Di seberang kota Linhe, di sebuah gang kumuh, Su Bai akhirnya ditemukan oleh beberapa prajurit. Lengannya patah, pakaiannya berlumuran darah, dan wajahnya yang kurus kering juga bernoda, hampir menghalangi mulut dan hidungnya untuk bernapas. Ketika mereka pertama kali melihatnya, para prajurit mengira ia sudah mati. Setelah mengangkatnya, mereka menemukan pemuda itu masih bernapas. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak, dan ia bersusah payah mengulang sebuah nama, meskipun pemilik nama itu telah menjadi tulang belulang dan abu yang hancur. Para prajurit segera membawanya ke dokter militer untuk merawat lukanya. Meskipun dokter yang mendampingi telah melihat banyak prajurit selamat dengan anggota tubuh yang patah, ia tetap terkejut melihat tubuh pemuda yang berlumuran darah ini. Sambil membalut pemuda itu, ia menekankan prinsip bahwa mereka yang selamat dari bencana besar akan menemukan kebahagiaan di masa depan. Namun, tubuhnya rusak parah sehingga ia tak bisa lagi berkultivasi. Ia terluka bukan oleh Nyonya Bai, melainkan oleh Feng Du, yang mati-matian mencari kesembuhan ketika pihak lawan kehilangan keseimbangan. Tubuhnya kemudian hancur, dan jika Ning Changjiu tidak tiba tepat waktu dengan formasi terbang kecil, ia pasti sudah meledak dan mati. Ia akan terbangun dalam 3 hari, tetapi setelah itu, ia tampaknya kehilangan kemampuan berbicara. Ia diam-diam mengikatkan pisau di tangan kirinya dan suatu hari, pergi diam-diam, keberadaannya tak diketahui. Ketika Ning Changjiu terbangun di pagi hari, Zhao Xianger sudah pergi. Di kamarnya, selimut di tempat tidur terlipat rapi, dan ruangan itu tertata rapi tanpa celah. Ning Changjiu mengamati ruangan yang kosong dan menutup pintu, merasakan kekosongan. Ia mengamati halaman, dindingnya runtuh total, dan mengenang peristiwa bulan lalu, merasakan perasaan seperti hidup yang telah lama berlalu.
Ia meninggalkan ruangan dan memasuki jalan yang sepi, lalu berbalik dan berjalan ke arah lain. Satu-satunya jembatan di kota itu masih dalam perbaikan, dan kini hanya beberapa ikat kayu yang menghubungkan kedua ujungnya. Mata air kuning di ujungnya juga kembali ke wujud aslinya, dan air sungai pasir mengalir deras, menggelegak membelah kota. Ning Changjiu menyeberangi sungai yang panjang dan berjalan ke loteng kecil yang terbengkalai. "Siapa kau?" Begitu memasuki pintu, ia mendengar seruan tertahan dari ruangan itu. Ning Changjiu berhenti dan melihat sekeliling, memandangi pintu dan jendela yang tertutup, tirai yang berjatuhan, dan akhirnya matanya tertuju ke ujung meja, tempat seorang gadis berpakaian sipil dengan mata tertutup kain hitam meringkuk. "Wucang hitam bernama Han Fu menyelamatkan nyawamu dengan nyawanya sendiri." Ning Changjiu berkata, "Ikut aku." Gadis itu menyentuh kain hitam yang menutupi matanya dan berbisik, "Han Fu. Siapa dia?" Ia hampir lupa segalanya kecuali nalurinya tentang hidup dan mati. Ning Changjiu mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dan berkata, "Tubuhmu terlalu lemah sekarang. Aku akan memulangkanmu setelah kau pulih. Air sungai berpasir yang gelap dan suram ini cocok untuk tubuhmu. Berlatihlah dengan tekun di masa depan, dan kau bisa menguasai sungai ini dan menjadi dewa sungai. Jauhi kejahatan." Gadis itu ragu sejenak, lalu menyingkirkan kain hitam dari wajahnya. Ia menatap botol porselen putih di tangan Han Fu dan mundur ketakutan. Ning Changjiu tidak ragu, tetapi langsung meletakkan botol itu di tanah. Setelah jeda yang lama, gadis itu berbisik, "Jangan bohong padaku." Ning Changjiu berkata, "Ini janjiku pada Hei Wuchang, dan aku tidak akan mengingkari janjiku." Meskipun ia tidak dapat mengingat identitas Hei Wuchang, mendengar nama itu memberinya rasa damai yang tak terlukiskan. Setelah ragu sejenak, tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau dan masuk ke dalam botol. Ning Changjiu menyelipkan botol itu ke lengan bajunya dan meninggalkan rumah. Di luar rumah tua itu, sebuah tandu biru putih sudah melayang di udara. Kembali ke puncak, Lu Jiajia membuka tirai. Ia tak bisa menyembunyikan kelelahannya setelah semalaman tanpa tidur. Ning Xiaoling juga duduk di tandu, melambaikan tangan dengan penuh semangat kepada kakak seniornya. Ning Changjiu berkata, "Tunggu, aku punya pertanyaan lain." Sesaat kemudian, ia membawa seorang anak laki-laki kepada Lu Jiajia dan bertanya, "Apakah kau menerima murid dari puncak lain yang tidak bisa berlatih?" Lu Jiajia berpikir dalam hati, "Tidak apa-apa jika kau tidak mampu apa-apa, tapi mengapa kau selalu menyusahkanku?" Ia mendesah, bahkan jika dia menerimanya, apa gunanya? Tanpa kultivasi, pencapaian seseorang akan terbatas. Dikelilingi oleh para kultivator, mudah untuk mengembangkan rasa rendah diri seiring waktu. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, "Bagaimana kalau kita bawa dia ke puncak luar dulu? Aku akan mencoba mencarikannya seorang guru bela diri." Lu Jiajia bertanya, "Kenapa kau begitu mengaguminya?" Ning Changjiu menjawab, "Kurasa dia punya karakter yang baik." Lu Jiajia, membayangkan mungkin ada cerita di balik ini, setuju tanpa bertanya lebih lanjut, "Tidak apa-apa. Para instruktur di puncak luar cukup ahli dalam tinju, tendangan, dan ilmu pedang. Dia bisa ikut berlatih untuk membangun fondasinya." Ding Leixi yang gugup akhirnya menghela napas lega. Ia menatap suster pedang abadi yang cantik dan membungkuk dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih, Grandmaster." Mendengar sapaan ini, Lu Jiajia merasa seperti telah menua 100 tahun. Ning Changjiu menepuk kepalanya dan berkata, "Anak ini selalu sopan." Lu Jiajia mencibir. Kursi sedan biru putih itu semakin sesak. Mereka bertiga duduk berdampingan, sementara Ding Leixi duduk dengan patuh di lantai. Ning Xiaoling terus bertanya kepada Lu Jiajia tentang legenda para penguasa kerajaan ilahi. Kemarin, Lu Jiajia telah menceritakan mitos Tisan, Baizhang, dan Xuanfu. Ia bahkan memimpikannya dewa-dewa ganas itu, membuatnya menginginkan lebih. Setelah Xuanfu, lanjut Lu Jiajia, ada Lei Lao, Quan Lin, dan Tianji. Legenda mengatakan bahwa Lei Lao adalah naga berkepala 3, dan kerajaannya tersembunyi di dalam laut reruntuhan yang melegenda. Saat Lu Jiajia menceritakan kisah-kisah dari kronik mitologi, Ning Xiaoling mendengarkan dengan saksama, ekspresinya sesekali diwarnai ketakutan atau desahan. Sedan biru putih itu melintasi pegunungan dan ladang. Dataran yang dulu tandus kini tertutup rerumputan kuning cerah. Puncak-puncak gunung membentuk layar, dan terbangnya sedan itu, seperti perahu yang membelah ombak, merupakan pemandangan yang menakjubkan bagi Ding Leixi. Ia merasakan ketakutan sekaligus kegembiraan. Namun, memikirkan ketidakmampuannya untuk berkultivasi dan masa depannya dalam kondisi melayang ini membuatnya merasa kehilangan. Di tengah obrolan, sedan biru putih itu melesat melintasi dataran, akhirnya tiba di 4 puncak. Tirai persik perlahan tersingkap, dan sedan itu melangkah masuk. Pemandangan di hadapan mereka tiba-tiba berubah. 4 puncak yang familiar berdiri di hadapan mereka bagaikan pedang, dan mereka, bagaikan burung bangau liar, mengitari puncak-puncak itu. Sedan itu berhenti di tengah jalan mendaki gunung, beristirahat di sebuah gua alami. Mereka pertama-tama membawa Ding Leixi menuruni gunung ke puncak luar untuk berlatih. Meskipun ini bukan hal yang biasa, Lu Jiajia, sebagai kepala puncak, memiliki keputusan akhir atas hal-hal sepele seperti itu.
Namun, hari ini adalah waktu yang canggung untuk kunjungannya. Setelah ia mengantar Ding Lexi ke aula pelatihan puncak luar, seorang pria tua berpakaian linen, seputih salju, tiba-tiba masuk. Ia dan Lu Jiajia bertukar pandang, masing-masing terkejut. Yan Feng, Lu Jiajia mengenalinya. Pria tua itu adalah adik laki-laki Yan Zhou, meskipun bakatnya jauh lebih rendah. Ia baru mencapai tahap tengah alam panjang umur 10 tahun yang lalu dan sejak itu mengasingkan diri di puncak tersembunyi. Ia hampir melupakan keberadaannya sampai mereka bertemu hari ini. Pria tua bernama Yan Feng mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, "Gadis kecil, kau begitu keras kepala setelah menjadi guru puncak sampai-sampai kau bahkan tidak mau memanggilku paman." Wajah Lu Jiajia muram. Yan Feng melirik murid-murid di sampingnya dan berkata, "Apakah kedua murid barumu ini? Anak laki-laki dan perempuan ini tampaknya memiliki bakat yang bagus, tetapi anak ini bahkan tampaknya tidak bisa berkultivasi. Bagaimana dia bisa masuk puncak Tianku? Aku belum melihatnya selama beberapa tahun. Apakah puncak kita menjadi begitu inklusif?" Lu Jiajia tahu bahwa gurunya tidak memiliki hubungan yang baik dengannya semasa hidupnya. Bahkan kematian gurunya karena sakit tahun itu kurang lebih berkaitan dengannya. Ia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya dan berkata dengan dingin, "Apa yang ingin kau katakan?" Yan Feng tersenyum berkata, "Saat kau memasuki puncak, aku tahu kau akan luar biasa di masa depan. Tapi lebih dari 10 tahun telah berlalu. Kau dikenal sebagai seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seabad, tapi kenapa sekarang kau hanya memiliki kekuatan tahap tengah umur panjang? Sepertinya tubuh roh pedang ini biasa saja, dan alam ini tidak layak menyandang gelar Master Puncak." Lu Jiajia merasa ngeri. Pihak lain bisa melihat menembus alamnya saat pertama kali melihat mereka, yang berarti ia seharusnya telah membuat langkah maju yang besar dalam 10 tahun pengasingan ini. Hanya saja auranya belum sempurna, tidak sebaik Ziting, tapi setidaknya ia memiliki kekuatan setengah langkah lebih kuat dari Ziting. Ning Changjiu tahu lelaki tua itu menyimpan niat jahat sejak pertama kali melihatnya, dan sekarang ia semakin yakin bahwa lelaki tua itu telah muncul dari pertapaannya untuk merebut posisi Master Puncak. Ning Xiaoling, yang berdiri di dekatnya, dengan gugup memperhatikan gurunya, sedikit khawatir. Para instruktur dari puncak terluar juga tercengang oleh pemandangan mendadak ini, bingung harus berbuat apa. Mereka tahu kultivasi Master Puncak telah menurun alih-alih membaik sejak kembali dari kota kekaisaran, dan bahwa ia bukan tandingan lelaki tua itu. Saat itu, banyak murid dari puncak terluar telah berkumpul di luar aula pelatihan. Mereka berdiri di luar pintu, mengintip ke dalam dengan gugup, ragu dengan apa yang terjadi di dalam. Tatapan mereka tertuju pada Master Puncak yang sulit dipahami itu, semuanya tercengang, percaya bahwa ia adalah seorang abadi yang telah jatuh. Lu Jiajia berkata, "Jabatan Master Puncak diwariskan kepadaku oleh Master. Kau adalah seorang tetua di puncak, dan aku bersedia menghormatimu. Tetapi jika kau terus berbicara kasar, jangan salahkan aku karena tidak mengingat persahabatan antara Master dan Sekte." Yan Feng menatapnya dan tertawa. Ia memandang keluar pintu, ke arah para pemuda dan pemudi yang berkumpul, lalu berkata sambil tersenyum, "Sejak berdirinya Yujian Tianzong, belum pernah ada seorang guru puncak di alam tengah umur panjang, kan? Aku tidak akan bertele-tele denganmu, nak. Jika kau menyerahkan posisi guru puncak hari ini, masih akan ada tempat untukmu di puncak Tianku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menindas generasi muda dan membuatmu kehilangan muka." Ning Xiaoling sangat marah mendengar ini. Ia melangkah maju dan berkata, "Bagaimana mungkin kau, seorang penjahat tak tahu malu yang tidak menghormati orang tua, dibandingkan dengan guru?" Yan Feng menatap Ning Xiaoling sambil tersenyum dan berkata, "Generasi muda sekarang ini semakin tidak masuk akal. Guru puncak yang bertindak itu benar-benar tidak mengajar dengan baik." Wajah Lu Jiajia menggelap saat ia menyatakan, "Jabatan Master Puncak takkan pernah direbut. Jika kau menginginkannya, majulah dengan kekuatan." Yan Feng tampaknya telah lama menunggu kata-kata ini. Karena Master Puncak telah berkata demikian, maka serangan pedangku takkan dianggap sebagai konflik internal, kan? Seolah takut akan penyesalan Lu Jiajia, kata-katanya mengkristal menjadi sebilah pedang. Pedang itu, yang dipenuhi dengan kultivasi puncak alam panjang umur, tampak begitu halus sekaligus nyata, auranya masih terasa. Ia yakin bahwa Lu Jiajia, dengan levelnya saat ini, takkan pernah mampu menahan pukulan itu. Ning Changlong menatap pedang itu, merasa sangat menakutkan. Meja dan kursi di aula pelatihan langsung terbelah dua. Dari jari-jari Yan Feng, cahaya pedang yang cemerlang menyambar, pedang yang telah ia kembangkan selama puluhan tahun. Ia yakin bahwa Lu Jiajia akan terluka parah hanya dengan satu serangan. Namun, senyumnya langsung membeku, dan sesaat kemudian, ia mundur dengan cepat, terhempas beberapa kaki dari pintu. Yan Feng menatap Lu Jiajia dengan ngeri, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Lu Jiajia tidak menghunus pedangnya. Sebaliknya, ia menggambar bentuk satu dengan jarinya, dan teknik pedang hantu yang dipelajarinya dari rubah tua itu langsung mengkristal. Pedang hantu ini tidak hanya menghancurkan serangan Yan Feng, tetapi bahkan terus menekan, mendorongnya mundur puluhan kaki.
Bagaimana ini mungkin? Yan Feng memegangi dadanya, telapak tangannya berlumuran darah. Lu Jiajia, mengamati jari-jarinya sendiri yang menghunus niat pedang, juga mengerutkan kening. Ia tahu bahwa meskipun pedang hantu ini kuat, ia bukanlah tandingan Yan Feng sekarang, dan ia sudah merasa kalah ketika menghunus pedangnya. Namun saat ia menghunus pedangnya, ia tiba-tiba merasakan gelombang energi pedang, bahkan lebih kuat daripada ketika ia mencapai Istana Ungu setengah langkah. Seolah-olah ia sekarang adalah pedang sejati yang terhunus, kesatuan sejati antara manusia dan pedang. Meskipun kekuatan tebasan pedang Yan Feng sangat dahsyat, pedang itu tetap hancur oleh pedang hantu yang terbentuk secara alami ini. Ning Xiaoling melompat kegirangan, meneriakkan nama guru dengan penuh sukacita. Para murid di luar aula pelatihan, setelah sesaat terkejut, juga bersorak, mengira guru mereka benar-benar sosok yang bagaikan dewa. Pria tua ini, setelah semua kata-katanya yang kasar, ternyata hanyalah macan kertas, begitu rapuh di hadapan guru mereka. Mereka sangat ingin bergabung dengan puncak batin untuk berlatih di masa depan. Lu Jiajia menatap luka pedang di dada Yan Feng. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ia melirik Ning Changjiu, yang, dengan pemahaman diam-diam, balas meliriknya. Mereka memiliki benang merah. Meskipun gagak emas belum memperbaiki titik akupunturnya, terik matahari telah membakar seluruh tubuhnya, menempanya seperti besi mentah, semakin menempa fisiknya, yang sudah menyatu dengan roh pedang, membawanya lebih dekat ke wujud pedang sejati. Kini, berbalut putih, ia adalah pedang panjang setajam salju. Jika dia mencapai level yang tepat, dia bahkan bisa menjadi yang paling tajam dari keempat puncak. Hati Lu Jiajia membara, tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya secara langsung kepada muridnya. Ning Changjiu tersenyum penuh arti, membungkuk, dan berseru, "Selamat, Guru, atas pencapaian level baru." Namun Lu Jiajia dapat dengan jelas melihat di matanya apa yang dikatakannya, menempa pedang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. "Maukah kau melanjutkannya?" Jari-jari Lu Jiajia sedikit menegang, dan niat pedang yang tersisa di antara mereka menghilang bagai sambaran petir. Dulu, ketika ia menggunakan teknik roh pedang dalam satu, ia harus terlebih dahulu membangkitkan roh pedang di dalam tubuhnya seperti roh bawaan. Namun kini, saat ia menghunus pedang hayalan itu, teriakan pedang itu terngiang-ngiang di hatinya, mengguncang tubuhnya bagai embrio pedang besi, beresonansi dengan suara logam dan batu. Yan Feng berdiri tegak, menatap darah di telapak tangannya, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Ia tak habis pikir bagaimana Lu Jiajia, dengan tingkat kultivasinya di tahap tengah umur panjang, bisa melancarkan serangan pedang yang begitu dahsyat. Lu Jiajia menatap Yan Feng yang tampak berantakan dan berkata dengan suara dingin, "Apakah kau masih ingin meminta nasihat pedang?" Kemeja linen putih salju Yan Feng berlumuran darah, merembes melalui jari-jarinya dan menetes ke rumput. Ia mengangkat kepalanya, dengan ekspresi muram di wajahnya, dan berkata, "Master Puncak, ilmu pedangmu sungguh mendalam. Aku ingin tahu bagaimana jika dibandingkan dengan kemampuan kakak senior Yan Zhou saat ini." Lu Jiajia berkata dengan tenang, "Jika bukan karena persahabatan lamaku dengan paman Yan Zhou, aku pasti sudah mengeksekusimu sesuai aturan sekte. Petik 2. Bunuh aku. Kau baru disapi beberapa hari, dan kau berani mengatakan hal-hal sombong seperti itu. Aku akan memberi pelajaran pada orang tua itu." Jari-jari Yan Feng menegang, sendi dan meridiannya terlihat jelas. Ia tetap teguh pada keyakinannya. Setelah mengumpulkan kekuatan sejenak, ia menghunus pedang besi besar yang tersampir di punggungnya, membawa serta beban niat pedangnya. Angin kencang dan gelombang energi pedang menghancurkan lantai aula pedang puncak terluar. Yan Feng menangkupkan tangannya di depan dada, rambut dan janggutnya menari-nari liar, matanya merah. Serangan pedang ini jelas telah dilakukan dengan sekuat tenaga. Setelah sesaat terkejut, ekspresi Lu Jiajia kembali tenang. Auranya terasa dingin, dan cahaya dingin yang samar terpancar dari jubah pedang putih bersihnya, cahaya pedang. Dengan bunyi dentang, pedang Minglan terhunus, dan saat pedang panjang itu berbenturan dengan tubuhnya, sebuah suara nyaring terdengar. Pedang panjang itu seakan menarik kabut putih yang tak terhitung jumlahnya dari kedalaman sarungnya. Pedang berat Yan Feng menancap ke depan, dan saat menembus kabut, setitik cahaya terang terkondensasi di kedalaman kabut. Itu adalah ujung pedang. Di dalam kabut yang terkondensasi dari energi pedang, kedua pedang itu bertabrakan, suara pedang yang tajam dan menusuk saling bergesekan. Begitu menusuk sehingga semua orang yang hadir menutup telinga mereka, memaksa diri untuk menstabilkan pedang mereka. Dentang, bang, kabut pedang pecah, dan udara meledak dengan suara. Sebuah bayangan pedang terbang keluar, berputar dan melesat keluar. Pupil mata Yan Feng mengerut, ekspresinya ngeri. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, energi spiritual di antara telapak tangannya bagaikan kunci baja, memerangkap pedang yang datang. Tubuhnya, yang menempel pada pedang, meluncur mundur, membentuk alur panjang di halaman luar aula pelatihan. Dentingan pedang perlahan menghilang. Lu Jiajia berdiri diam, pedang terhunus, tak mundur selangkah pun, jubah putih saljunya tak tersentuh setitik debu pun. Ning Xiaoling, yang mengamati dari samping, terpesona.
Jantungnya, yang sedari tadi berdegup kencang, baru perlahan tenang setelah debu mereda. Ia menatap profil Lu Jiajia, garis-garis halus di wajahnya yang disisir rambut hitam panjangnya, tahi lalat samar berbentuk tetesan air mata di sudut matanya, mahkota giok yang anggun dan jepit rambut perak. Ekspresinya memikat. Murid-murid lain yang hadir juga sama terpesonanya. Di luar aula pelatihan, Yan Feng, yang telah dikalahkan 2 kali berturut-turut, berdiri terhuyung-huyung. Ia meraih gagang pedang besi lebar itu dan menghunjamkannya ke tanah untuk menopang dirinya. Semua cahaya di dunia yang menimpanya bagaikan pedang, membuatnya merasakan sakit dan malu yang membara. Lu Jiajia berjalan perlahan keluar dari aula pelatihan, memegang pedang. Yan Feng menatap sosoknya yang mendekat. Di bawah sinar matahari yang cerah, pakaian putihnya tampak seperti kepingan salju terakhir yang tertiup angin musim dingin. Semangat pedang bawaannya membuatnya merinding. Apa yang ingin kau lakukan? Yan Feng menatapnya dan berkata, pertikaian internal dilarang keras di puncak. Aku pamanmu. Apakah kau ingin mengkhianati guru dan leluhurmu? Lu Jiajia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangkat tangannya. Kemudian, jeritan Yan Feng terdengar. 2 lubang berdarah muncul di pergelangan tangannya seolah tertusuk paku tulang. Lu Jiajia berkata, demi paman Yan Zhou, aku akan mengampunimu sekali ini saja. Kau akan dipenjara di sel dingin selama 3 tahun. Yan Feng menatapnya tajam. Beberapa saat yang lalu, ia telah menghabiskan 10 tahun mengasah pedangnya, datang ke sini untuk menguji ketajamannya yang dingin dengan begitu bangga. Namun, sudah berapa lama waktu berlalu, dan semua usahanya sia-sia. Gadis kecil ini mungkin tak berani membunuhnya, tetapi dingin dan getirnya sel pedang itu terasa lama. Ia menatap Lu Jiajia dan berkata, selain kakak seniorku, tak ada seorang pun di puncak Tianku yang telah mencapai Istana Ungu. Puncak ini kekurangan sesepuh tingkat tinggi untuk mengawasinya. Jika kau bersedia mengutamakan kebaikan bersama, mari kita berdamai. Peristiwa hari ini akan dianggap tak pernah terjadi. Mulai sekarang, aku akan menghormatimu sebagai master puncak dan berhenti membuat masalah. Bagaimana menurutmu? Para murid di luar aula pedang dipenuhi amarah yang benar, bertanya-tanya bagaimana orang tua ini bisa begitu tak tahu malu. Namun Yan Feng yakin kata-katanya sangat menggoda. Puncak Tianku sedang mengalami kemunduran, tanpa murid Istana Ungu dalam 2 generasi. Justru karena inilah ia berani terang-terangan merebut posisi master puncak. Bahkan jika 3 puncak lainnya keberatan, puncak Tianku, yang tidak memiliki penerus, harus berada di bawah wewenangnya. Ia tak menyangka Lu Jiajia begitu licik. Namun, betapapun berbakatnya, ia tak bisa sendirian menopang puncak Tianku, yang saat ini sedang menghadapi masa transisi. Ia menatap Lu Jiajia, menunggu jawabannya. Namun Lu Jiajia sudah menyarungkan pedangnya dan berbalik. Bawa dia ke penjara dingin. Saat ketua sekte kembali dan menuntut pertanggungjawaban, aku akan bicara dengannya. Di belakangnya, suara marah Yan Feng menggema, orang tua itu tak punya visi. Ia justru memilih seorang gadis yang hanya peduli pada perasaannya sendiri sebagai ketua puncak. Cepat atau lambat puncak Tianku akan hancur di tanganmu. 3 tahun lagi, aku akan memastikan kau mati. Lu Jiajia mengabaikannya dan, memimpin Ning Changjiu dan Ning Xiaoling, melewati aula pedang dan berjalan menyusuri jalan batu puncak Tianku, menuju puncak bagian dalam, jauh di dalam awan putih. Ketua sekte sungguh luar biasa. Setelah mereka bertiga pergi, Ning Xiaoling mendongak dan berseru kagum. Lu Jiajia tersenyum lembut dan berkata, ilmu pedang membutuhkan pikiran yang murni. Meskipun tingkat Yan Feng tinggi, pikirannya cukup rumit dan ia dipengaruhi oleh pikiran jahat. Bagaimana ia bisa menghunus pedangnya dengan cepat? Xiaoling, jika kau mempertahankan hati pedang yang cemerlang di masa depan, kau pasti akan mampu mengembangkan niat pedang yang begitu murni. Ning Xiaoling merasa bahwa semua yang dikatakan Lu Jiajia masuk akal dan mengangguk penuh semangat. Ning Changjiu berkata, guru, nasihatmu sangat berharga. Aku sangat menghargainya. Lu Jiajia tahu bahwa ia diam-diam sedang menyabotase dirinya. Jika ia tidak menyembuhkan luka-lukanya tadi malam dan secara tidak sengaja meningkatkan semangat pedangnya, ia tidak akan pernah memiliki modal untuk melawan Yan Feng. Ekspresinya tetap tidak berubah saat ia berkata, ujian pedang di awal musim semi akan diadakan 7 hari lagi. Aku punya harapan besar padamu, jadi jangan bermalas-malasan. Ning Changjiu juga berkata, adik perempuan, kau harus bekerja keras dan membuat gebrakan besar. Ning Xiaoling bertanya, bagaimana dengan kakak laki-laki? Apakah dia tidak akan berpartisipasi? Ning Changjiu berkata, aku bukan murid puncak dalam. Bukankah melanggar aturan jika murid puncak dalam ikut ujian pedang? Lu Jiajia merenung sejenak dan berkata, 7 hari kemudian, selama ujian pedang puncak dalam, puncak luar juga akan melakukan penilaian murid. Jika kalian lulus penilaian, kalian boleh masuk ke puncak dalam untuk berlatih. Jika kalian tidak ikut ujian pedang setelah 7 hari, kalian boleh pergi ke puncak luar untuk mencoba. Aku akan mengaturnya untukmu. Ning Changjiu tidak setuju maupun menolak. Ia kini telah kembali ke jalur kultivasinya yang benar, meskipun 12 tahun lebih lambat daripada kehidupan sebelumnya.
Ia percaya bahwa, terbebas dari belenggu tanah tak kasat mata itu, ia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dan lebih jauh. Di luar kultivasi, segala hal lainnya terasa sepele, dan ia tidak menganggapnya terlalu serius. Ia hanya berterima kasih kepada Lu Jiajia dan menuju puncak bersamanya. Ning Xiaoling mengeluhkan kurangnya ambisi kakak seniornya. Ia merasa bukan masalah besar baginya untuk sekadar duduk di sampingnya di bangku saat sembahyang pagi, dan dengan kemampuannya, lulus ujian puncak terluar seharusnya mudah. Lu Jiajia teringat sesuatu dan bertanya, Xiaoling, bagaimana kau dan kakak seniormu belajar kaligrafi? Ning Xiaoling sedikit terkejut dan ragu. Xiaoling anak yang membosankan, jadi aku belum belajar banyak. Sejauh ini, aku baru belajar, 3 hingga 500 karakter. Lu Jiajia terkekeh dan bertanya, jadi, kau sudah belajar begitu banyak dalam 3 bulan. Ning Xiaoling tidak tahu apakah ia terlalu banyak bicara atau terlalu sedikit, jadi ia mengangguk sepenuh hati. Lu Jiajia bertanya, apakah kau kurang belajar, atau kakak seniormu tidak mengajarimu dengan baik? Ning Xiaoling memaksakan nada, nya dan berkata dengan ragu, mungkin itu masalah Xiaoling, atau mungkin masalah kakak senior. Ning Changjiu juga tersenyum dan berkata, Xiaoling sebenarnya belajar dengan sangat baik. Dia tidak kesulitan membaca makalah dan kitab suci. Adik junior juga seorang sarjana cilik. Ning Xiaoling menggembungkan pipinya dan berkata dengan suara setipis nyamuk, kakak senior tidak menginginkanku lagi. Ning Changjiu berkata, adik junior hampir bisa membaca. Tidak perlu menunda, meskipun wilayah yang diberikan Feng Du kepadamu tidak buruk, itu masih agak tipis dan belum cukup kokoh. Kau masih perlu memperkuatnya sendiri. Ning Xiaoling tidak yakin dan berkata, kakak senior berbohong. Lu Jiajia mengusap kepalanya dan berkata, Xiaoling hampir belajar membaca. Jangan buang waktu untuk ini. Ning Xiaoling menundukkan kepalanya dan mengangguk setelah waktu yang lama. Lu Jiajia berkata, tapi mulai sekarang, aku akan tetap mengizinkan Ning Changjiu menemanimu di kelas pagi. Ning Xiaoling merasa lebih senang dan berkata, terima kasih, guru. Saat Ning Xiaoling menundukkan kepalanya, mata Ning Changjiu bertemu dengan mata Lu Jiajia, entah sengaja atau tidak. Lu Jiajia segera menghindari tatapan itu, tetapi Ning Changjiu tersenyum tipis, seolah-olah mereka telah menyelesaikan suatu konspirasi tanpa sengaja. Ning Changjiu kembali ke puncak batin yang sudah lama tak dilihatnya. Ia duduk di meja dan mengulurkan tangan untuk membuka jendela. Kabut dingin di luar jendela telah menghilang, langit cerah dan udara cerah, hanya awan putih yang berarak. Sebulan kemudian, ketika ia melihat kembali pemandangan yang familiar ini, suasana hatinya benar-benar berbeda. Ia melipat lengan bajunya di depan dada, menjepit sebuah formula Tao yang aneh di tangannya, lalu duduk dengan tenang. Angin bertiup dari jendela, menerpa pipinya yang agak halus, membuat garis-garis wajahnya yang semula lembut menjadi lebih jelas dan tegas. Perlahan-lahan, rambut hitamnya yang tertiup angin pun tergerai. Bersamaan dengan itu, kerah baju, bulu mata, dan seluruh tubuhnya menjadi sunyi. Angin terus bertiup, tetapi angin itu melewati tubuhnya seperti ilusi bayangan, tak mampu menimbulkan riak sedikit pun. Tak lama kemudian, angin mulai menggerakkan rambutnya lagi, dan ia membuka matanya, merasa sedikit lelah. Ini adalah salah satu teknik dao bawaan dari alam gaib, yang disebut bulan air di cermin. Teknik ini merupakan bentuk lanjutan dari teknik napas tersembunyi Tao dan satu-satunya dari 4 teknik dao alam gaib yang diizinkan kakak seniornya untuk ia kuasai. Dulu, ia terbatasi oleh bakatnya dan tak mampu memanfaatkannya. Hari ini, ia mencoba lagi, tetapi ia hanya bisa mencapai kondisi ini sebentar, tidak banyak membantunya dalam pertarungan sungguhan. Ia memejamkan mata dan bermeditasi sejenak, lalu membuka selembar kertas dan mencatat setiap taois dan ilmu pedang yang ia ingat dari kehidupan sebelumnya di alam tak terlihat. Meskipun ia familiar dengan teknik-teknik dao yang mendalam ini, tubuhnya saat ini belum pernah mempraktikkannya sebelumnya, dan ingatannya tidak dapat terbentuk. Oleh karena itu, mengolahnya kembali masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Ia mengesampingkan pikiran-pikiran ini untuk sementara waktu. Prioritas utamanya adalah menyerap energi spiritual dengan cepat dan menembus alam. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada anak bernama Nan Cheng itu. Ning Changjiu mengikuti petunjuk dan memikirkannya. Ia berdiri dan berjalan menuju perpustakaan, berniat untuk memeriksanya. Di koridor, Lu Yuanbai duduk di sana seperti biasa, minum anggur karena bosan. Namun, Lu Yuanbai tampaknya tidak memiliki toleransi alkohol yang baik. Ia mabuk hanya setelah beberapa teguk. Ning Changjiu berjalan melewatinya dan bercanda, Tuan Lu memiliki kapasitas yang sangat besar untuk alkohol. Lu Yuanbai memelototinya dan berkata, apa yang kau tahu? Guru hanya tidak ingin menyesatkan murid-murid di puncak, jadi dia selalu punya sedikit selera. Dengan begini, ketika mereka pulang dari kelas, aku bisa segera mengatasi alkoholku. Ning Changjiu mengacungkan jempolnya, juniorlah yang terlalu sedikit berpikir. Lu Yuanbai mengangkat sudut mulutnya, jangan sarkastis padaku, nak. Kau pikir aku tidak tahu trikmu? Ning Changjiu tersenyum dan berkata, guru sering minum. Apakah ini, karena dia terjebak cinta?
Ekspresi Lu Yuanbai membeku. Ia mengocok anggur di dalam teko dan mencium aromanya, tetapi sepertinya ia sedang tidak ingin mencicipinya. Ia pun menutup teko, menoleh ke arah Ning Changjiu, dan berkata, "Dari mana kau dengar rumor-rumor ini? Jika orang yang romantis dan ramah seperti Tuan Lu-mu tertarik pada wanita mana yang mudah ditaklukkan?" Ning Changjiu, yang akhir-akhir ini sedang senang, bertanya dengan nada mendesak yang jarang terdengar, "Murid perempuan dari puncak mana yang membuat pamanku begitu khawatir?" Lu Yuanbai menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan marah, "Kulihat kau seorang junior dengan bakat terbatas, jadi aku tidak ingin berdebat denganmu. Jika kau tidak menghargainya, aku tidak akan memberikan wajah apapun kepada Lu Jiajia." Ning Changjiu mengamati wajahnya, menyebutkan satu persatu, "Puncak Souxiao. Puncak Xuanri. Huyang. Oh, itu puncak Huyang." Lu Yuanbai benar-benar murka. Ia berpikir dalam hati bahwa ekspresinya jelas tegang, tetapi ia bertanya-tanya apakah orang ini mencoba menipunya, atau apakah tebakannya benar. Bagaimanapun, ia sudah keterlaluan. Ia meraih sarung pedang di sisinya dan menyerang. Ning Changjiu nyaris menghindari pukulan itu, tersenyum, melambaikan tangan kepada Lu Yuanbai, dan menuju perpustakaan di puncak bagian dalam. Ia menuruni tangga kayu hingga mencapai perpustakaan. Perpustakaan itu begitu besar, sehingga tampak sepi, seperti biasa. Pak Tua Yan Zhou masih tidur. Ketika ia melihat Ning Changjiu mendekat, ia sedikit mengangkat kelopak matanya dan meliriknya. Kemudian, ekspresinya, yang selalu acuh tak acuh dan pesimis terhadap segala hal, menjadi serius. "Apakah kau bertemu seorang pertapa?" tanya Yan Zhou. Ning Changjiu berkata, "Aku bertemu peri dalam mimpiku yang memberiku petunjuk. Ketika aku bangun, aku merasa tubuh dan pikiranku segar kembali." Yan Zhou mengamati tubuhnya dengan saksama. Sekilas ia menyadari bahwa fisik pemuda yang awalnya buruk itu tiba-tiba membaik. Kini, semakin ia mengamatinya, semakin ia merasa terkejut. Yan Zhou tidak mencari tahu kebenaran kata-katanya dan berkata, "Keberuntunganmu begitu besar sehingga bahkan orang tua sepertiku pun merasa iri ketika melihatnya." Ning Changjiu tersenyum tipis. Yan Zhou bertanya, "Apakah kau telah membentuk jiwa bawaan?" Ning Changjiu mengangguk, tetapi tidak memberitahunya apa itu. Yan Zhou menghela napas, "Aku semakin penasaran tentang asal-usulmu." Ning Changjiu berkata, "Guru, apakah kau meragukanku?" Yan Zhou menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Memulihkan urat spiritual yang begitu rusak adalah keajaiban langka di dunia, dan bakatmu saat ini setidaknya termasuk 3 teratas yang pernah kulihat. Dulu aku curiga kau mungkin murid Sekte Tao Langit Ungu, tetapi sekarang tampaknya jika Sekte Tao itu benar-benar memiliki murid sepertimu, mereka tidak akan pernah melepaskanmu begitu saja." Ning Changjiu berkata, "Baik guru, percaya atau tidak, aku hanyalah murid biasa, dan aku tidak memiliki niat buruk terhadap Yujian Tianzong." Yan Zhou melambaikan tangannya, seolah tak ingin berlama-lama memikirkannya. Ia berkata, "Waktuku hampir habis, dan aku tak bisa mengkhawatirkan banjir yang akan datang. Ngomong-ngomong, Yan Feng, bagaimana kabarnya?" Ning Changjiu sedikit terkejut. Ia tak menyangka paman Yan Zhou, yang sudah lama tinggal di perpustakaan, menerima kabar ini secepat itu. Ning Changjiu menyampaikan kata-kata Lu Jiajia dengan jujur. Yan Zhou menghela napas dan berkata, "Adik junior itu keras kepala dan sok benar. Aku tahu hari ini akan tiba." Ning Changjiu bertanya, "Bagaimana menurutmu, Paman Master?" Yan Zhou menatapnya, raut wajahnya serius dan jarang, "Dia adik juniorku sekaligus adik kandungku. Aku hanya punya satu adik." Ning Changjiu tidak menjawab langsung, tetapi bertanya balik, "Jika Lu Jiajia kalah dalam urusan di kaki puncak hari ini, bagaimana keputusanmu?" Yan Zhou berpikir sejenak, tersenyum merendahkan diri, dan berkata dengan penuh emosi, "Aku telah hidup selama hampir 100 tahun, tetapi aku masih lelah dengan dunia dan tidak dapat menjalani kehidupan yang benar-benar transparan. Mungkin inilah juga alasan mengapa aku belum mampu menembus Tao untuk waktu yang lama." Ning Changjiu tentu saja tidak mengatakan apapun kepadanya tentang hal ini. Yan Feng berani melakukan hal seperti itu, jadi dia harus menanggung akibatnya. Lu Jiajia terlalu berhati lembut. Jika itu dia, bagaimana mungkin dia membiarkannya lolos begitu saja? Keduanya terdiam. Yan Zhou berbaring lagi, tidak tahu apakah dia sedang bermimpi atau terjaga, sementara Ning Changjiu pergi ke perpustakaan dan berpura-pura membaca. Dia dengan santai berjalan ke rak buku besar yang kosong. Sekarang, dia tidak lagi membutuhkan bantuan buku, dia bisa membalikkan formasi terbang kecil dan mencapai puncak tersembunyi. Titik-titik energi spiritual muncul di sekelilingnya. Dia menelusuri dengan jari-jarinya, menghubungkan titik-titik energi spiritual. Setelah sesaat tanpa bobot, dia sudah berada di dalam puncak tersembunyi. Energi spiritual di dalam puncak tersembunyi beberapa kali lebih kaya daripada di luar. Begitu ia masuk, lautan kinya tanpa sadar terbuka, menyerap energi spiritual puncak dan memurnikannya menjadi kekuatan spiritual murni. Ning Changjiu tiba di gua tempat ia sebelumnya berkultivasi. Khawatir dengan beban menjadi calon master, ia tidak berlatih berbaring seperti biasa.
Sebaliknya, ia duduk bersila bermeditasi, dalam hati melantunkan mantra introspektif untuk melancarkan meridian spiritualnya, secara bertahap meningkatkan kultivasinya. Karena ia tidak perlu mengajari Ning Xiaoling membaca, ia berlatih sedikit lebih lambat hari ini. Dinding batu puncak tersembunyi, yang terbuat dari material unik, seolah merasakan perjalanan waktu di luar, dan perlahan-lahan menjadi lebih sunyi. Ning Changjiu bangkit dan mendorong pintu gua hingga terbuka. Ia tidak mencari Nancheng terlebih dahulu, melainkan menuju ke pusat puncak tersembunyi. Di bawah pilar naga terbentang kegelapan luas yang pernah membuatnya takut. Terakhir kali ia menatap jurang ini, rasanya seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram pandangannya, menenggelamkannya ke bawah, dan semangatnya merosot, hampir pingsan. Kini, ia kembali membuka mata emasnya yang menyala-nyala dan menatap ke arah kaki puncak. Pupil emasnya menembus kabut hitam keabu-abuan, dan jauh di dalamnya, perasaan tenggelam yang melekat pada pandangannya, kembali terasa jelas. Ia melihat dengan jelas bahwa di balik kabut hitam keabu-abuan itu, tersembunyi ular-ular yang tak terhitung jumlahnya seperti tentakel. Mereka menyerbu menembus kabut hitam yang bergelombang, melahap segala sesuatu di udara, termasuk penglihatan dan kesadaran. Namun, kali ini, ular-ular itu menunjukkan rasa takut alami terhadap pupil emasnya. Di dalam aura ungunya, gagak emas berteriak, ingin sekali melepaskan diri dan melahap kegelapan di kaki puncak. Ia menekan emosi ini. Ia masih bisa merasakan sesuatu yang berbahaya mengintai di kaki puncak. Ia berbalik dan pergi, mencari Nancheng. Pintu gua Nancheng terbuka sedikit, seolah tahu bahwa malam tahun baru telah berlalu dan, senior, ini akan segera kembali ke puncak, ia membiarkannya terbuka sedikit, menunggu kedatangannya. Saat Ning Changjiu masuk, Nancheng menghela napas, menyelesaikan latihannya hari itu. Ia membuka mata dan melihat sosok di depan pintu. Awalnya ia terkejut, tetapi keterkejutannya segera berganti dengan kegembiraan. Ia berseru dengan gembira, senior, akhirnya kau di sini. Ning Changjiu meliriknya dan berkata dengan puas, kau punya bakat yang luar biasa. Mencapai level tubuh pedang yang kau peroleh ini hanya dalam 2 bulan sungguh luar biasa. Jika orang lain mengatakan ia punya bakat yang luar biasa, ia mungkin akan kecewa, tetapi datang dari pemuda berpakaian putih di hadapannya, ia merasa pujian itu langka. Ia ragu sejenak sebelum berkata, aku punya beberapa pertanyaan tentang latihanku bulan lalu. Ning Changjiu berkata, katakan padaku. Nancheng melontarkan pertanyaannya satu per satu. Ning Changjiu mendengarkan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa mengubah ekspresinya. Ia dengan tenang menjelaskan poin-poin penting dan detailnya. Nancheng, yang terkejut sekaligus tercerahkan, merasakan kekaguman yang lebih dalam pada Ning Changjiu. Senior, meskipun kau belum mengembangkan tubuh pedang yang kau peroleh, kau bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini dengan sangat jelas. Aku sangat mengagumimu, seru Nancheng penuh emosi. Ning Changjiu berpikir bahwa meskipun ia belum pernah berlatih, kakak keempatnya adalah seorang ahli di jalur ini. Ia hanya menggunakan metode kultivasinya sebagai contoh, menambahkan sedikit pemahamannya sendiri dan mengajarkannya kepada Nancheng. Ning Changjiu berkata, semua tahu di dunia memiliki kesamaan. Ketika kau telah memperoleh lebih banyak pengetahuan dan hati Dao yang harmonis, kau juga akan memiliki kemampuan untuk menyimpulkan hal ini. Mendengar hal ini, Nancheng sungguh-sungguh yakin. Ia tak dapat menahan diri untuk mengingat sesuatu, dan berseru kagum, buah spiritual yang tersisa di token giok terakhir kali cukup bagiku untuk menyelesaikan kultivasiku yang tersisa. Apakah ini sesuatu yang telah diantisipasi senior? Sungguh kebetulan. Ning Changjiu tetap tanpa ekspresi, mengangguk pelan. Nancheng mengagumi, senior, kau benar-benar bisa melihat masa depan. Ning Changjiu, menyadari bahwa hari sudah larut, bertanya, apakah buah spiritual di token giok sekarang sudah habis? Nancheng menjawab, setiap tahun setelah tahun baru, kuota token giok akan diisi ulang. Ning Changjiu, tanpa ragu, mengulurkan tangannya. Sedikit terkejut, Nancheng ragu-ragu mengungkapkan kecurigaannya, apakah ada yang salah dengan kesehatan senior? Mengingat kultivasimu yang mendalam, buah spiritual ini seharusnya tidak terlalu bermanfaat. Ning Changjiu, dengan aura wibawa yang cekatan, menjawab, rahasianya tak bisa diungkapkan. Kau akan mengerti nanti. Nancheng tak berani bertanya lebih lanjut, dan dengan hormat menyerahkan token giok itu kepadanya. Ning Changjiu mengumpulkan beberapa buah spiritual dan ramuan, lalu menyimpannya di guanya, menyimpannya untuk kultivasi esok hari. Kemudian, dengan terampil menggambar formasi, ia kembali ke perpustakaan. Saat itu, hari sudah gelap, dan para murid telah kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Perpustakaan itu kosong. Ning Changjiu hendak pergi seperti biasa, tetapi sebuah perasaan halus muncul di hatinya. Ia menoleh ke belakang, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Yan Zhou memegang pedang, memegangnya dalam posisi aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, ujung pedang besi itu mengarah langsung ke arahnya. Niat membunuh lelaki tua itu sungguh nyata. Rasanya seperti ada kawat besi yang kuat menghubungkan ujung pedang ke jantungnya, seolah-olah sedikit tenaga akan langsung merobek jantungnya.
Hati Ning Changjiu dipenuhi rasa waspada, kekuatan spiritualnya melonjak, dan gagak emas siap meraung keluar dari rumah ungunya kapan saja. Namun pedang itu tidak bergerak lebih jauh. Yan Zhou memegang pedang itu sejenak, lalu dengan kaku beralih ke jurus pedang berikutnya. Entah disengaja atau tidak, aura pembunuh dari ujung pedang selalu mengarah langsung ke jantungnya. Ning Changjiu mengerti, ia sedang berlatih pedang dalam mimpinya.